Hai semuanya, thank you udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe karena semua itu gratis. Dan hari ini seperti judulnya kita bakal ngebahas mengenai laju reaksi materi kelas 11. Nah, di sini kita bakal membahas mengenai definisi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi juga rumusnya. Nextnya kita bakal ngebahas latihan soal dari laju reaksi. Kalau gitu langsung aja kita simak penjelasan berikut ini. Oke, jadi berangkat dari definisinya, laju reaksi itu adalah besarnya perubahan konsentrasi zat hasil reaksi tiap satuan waktu. Nah, definisi yang lain juga bisa dikatakan, yaitu laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi per reaksi atau zat reaktan tiap satuan waktu, atau bisa juga bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu. Sebenarnya ketiga poin ini intinya sama. Jadi, laju reaksi itu menghitung besarnya perubahan berdasarkan waktunya, juga menghitung seberapa banyak reaktan yang berkurang seiring bertambahnya produk, seperti itu. Nah, satuan dari laju reaksi adalah mol per liter second atau konsentrasi per second. Karena namanya juga laju ya, jadi ada hubungannya sama waktu atau second. Kemudian, nah misalnya ada reaksi A menjadi B. Nah, laju reaksi A itu dikatakan dengan konsentrasi negatif konsentrasi A dibagi perubahan waktu, atau laju reaksi produk yaitu bertambahnya konsentrasi B dibagi perubahan waktu. Perbandingan laju reaksi zat-zat dalam reaksi sama dengan perbandingan koefisien. Nah, jadi gini, misalnya laju A berbanding laju B. Koefisien mereka kan P dan Q ya, maka perbandingannya 1 per P dibanding 1 per Q. Nah, hal ini berhubungan juga dengan tadi definisi yang pertama, yaitu berkurangnya konsentrasi reaksi zat dan bertambahnya konsentrasi produk. Sehingga kalau laju reaksi itu tandanya negatif, kalau laju produk itu tandanya positif. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke diagram laju reaksi. Nah, jadi gimana sih grafiknya gitu atau diagramnya laju reaksi dari produk dengan reaktannya? Jadi di sini misalnya ada suatu grafik konsentrasi terhadap waktunya. Nah, kalau misalnya tadi kan kita ada A menjadi B ya. Nah, di sini adalah ada konsentrasi A yang seiring berjalannya waktu itu dia lama-lama turun, artinya berkurang. Sedangkan B sebagai produk, seiring bertambahnya waktu konsentrasinya yang tadinya nggak ada jadi ada gitu ya. Oke. Kemudian pada awal reaksi A-nya itu maksimal karena kan dia reaktannya kan, sedangkan B itu awalnya kagak ada. Laju reaksi pada tahap awal berlangsung cepat karena A semakin kecil. Sebaliknya, yang B itu mula-mula kan semakin besar. Seperti itu. Jadi udah paham ya mengenai laju reaksi itu apa. Nah, laju reaksi adalah membicarakan soal bagaimana si reaktan itu bisa membentuk suatu produk. Dan kita ngomongin soal kecepatannya. Tapi sekarang pertanyaannya bagaimana reaksi itu bisa terjadi? Kenapa bisa ngebentuk zat baru? Ya, ternyata jawabannya adalah karena adanya tumbukan gitu. Nah, jadi tumbukan itu partikel-partikel reaktannya itu harus saling bertumbukan untuk bereaksi gitu. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal laju reaksi, cepatnya suatu reaksi itu terjadi dan reaksi harus bisa terjadi kalau terjadi tumbukan, artinya kita harus memaksimalkan tumbukan itu sendiri gitu ya. Tumbukan antar partikel reaktan yang berhasil menghasilkan reaksi disebut dengan tumbukan efektif. Energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel reaktan untuk bertumbukan efektif disebut dengan energi aktivasi. Jadi untuk poin yang pertama di sini, tumbukan itu kan random banget ya. Nah, ada tumbukan-tumbukan, kalau kita mau ngebentuk suatu produk itu harus tumbukannya secara efektif, artinya memang ketemu gitu. Sedangkan untuk mereka bisa bertumbukan, which is dia itu bergerak, harus ada energi. Nah, ada energi minimum yang harus dicapai dari suatu reaktan untuk akhirnya mereka bisa bertumbukan dan akhirnya menemukan suatu produk, menjadi suatu produk seperti itu.
Nah, ngomong-ngomong soal tumbukan, gimana caranya supaya tumbukannya itu efektif? Nah, jadi di sini yang pertama ada hal-hal yang memprioritaskan supaya tumbukan itu efektif. Yang pertama itu orientasinya harus benar. Karena di sini ada beberapa contoh tumbukan-tumbukan yang tidak efektif ya. 4 diantaranya adalah tumbukan yang inefektif, tapi 1 diantaranya adalah tumbukan yang efektif. Ketika dia tumbukannya inefektif, tidak akan menghasilkan produk yang diinginkan. Sedangkan kalau dia efektif, tumbukannya akan menghasilkan produk yang diinginkan. Nah, cara supaya tumbukan efektif yang kedua adalah kita harus bikin mereka tuh tumbukan sering-sering gitu, atau frekuensi terjadi tumbukannya itu besar. Semakin sering terjadinya tumbukan partikel, maka semakin besar peluang terjadinya tumbukan efektif, sehingga laju reaksi juga menjadi semakin cepat. Kan kita nggak bisa ya ngatur partikel supaya tumbukannya efektif dong, gitu kan, susah. Tapi kita bisa memanipulasi itu dengan cara bikin mereka jadi sering tumbukan. Nah, jadi dari sering itu akan semakin besar juga peluang mereka bertumbukan secara efektif. Satu lagi adalah energi partikel reaktan yang bertumbukan. Tadi di awal kita udah mikir nih, oh iya harus ada tumbukan. Tumbukan berarti partikelnya bergerak. Kalau partikel bergerak, mereka harus punya energi. Artinya kita harus bisa mensuplai energi tersebut. Energi partikel reaktan yang bertumbukan harus melampaui energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi penghalang yang terjadinya reaksi sehingga reaksi dapat terjadi gitu ya. Maksudnya energi aktivasi itu adalah energi minimum yang tadi di awal saya jelaskan. Energi minimum yang harus dicapai suatu reaktan untuk akhirnya mereka bisa jadi produk gitu. Nah, kita sebagai manusia bisa memanipulasi itu. Nah, hal-hal apa aja sih yang bisa mempengaruhi tumbukan itu supaya efektif sehingga secara langsung akan mempengaruhi laju reaksi? Yang pertama adalah kita bisa memanipulasi konsentrasinya. Ya, kita bisa mengintervensi itu dalam artian kita bisa gedein aja nih konsentrasinya biar tumbukannya semakin efektif, maka laju reaksinya juga akan semakin cepat. Nah, dalam hal ini semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka semakin banyak juga partikel reaktan yang bertumbukan, sehingga semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan dan lajunya akan meningkat. Konsentrasi itu artinya kepekatan ya. Artinya kalau dalam wadah yang sama, dalam jumlah volume yang sama dengan konsentrasi yang lebih tinggi, maka jumlah partikel akan semakin banyak. Semakin banyak jumlah partikel, maka akan semakin besar peluang mereka untuk bertumbukan. Selain dengan memanipulasi atau mengintervensi dari konsentrasinya, kita juga bisa bantu dari lewat luas bidang sentuh, atau di buku-buku biasanya banyak tulisannya luas permukaan kayak gitu. Semakin luas permukaan kontak reaktan per unit volume ya, maka semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan partikel reaktan dan laju reaksi akan semakin meningkat. Nah, jadi saya punya analogi gini ya. Misalnya saya punya tahu nih. Nah, di gambar itu tahunya ada 2 jenis. Ada tahu yang nggak dipotong sama tahu yang dipotong. Kita anggaplah massa dari tahu yang dipotong dengan tahu yang tidak dipotong itu sama. Kita anggap seperti itu. Kemudian dua-duanya kita goreng di 2 wajan yang berbeda dengan jumlah minyak yang sama, dengan api juga yang besarnya sama. Nah, kira-kira yang matang duluan siapa? Yang akan matang duluan secara merata adalah yang dipotong-potong. Kenapa? Karena luas bidang sentuh areanya tahu yang dipotong-potong itu lebih luas. Meskipun per unit volumenya dia jadi lebih kecil-kecil, tapi luas daerah sentuhnya jadi lebih banyak. Nah, karena luas daerah sentuhnya dia tuh jadi lebih banyak, makanya peluang bertumbukan secara efektifnya juga semakin besar. Secara langsung akan mengakibatkan laju reaksinya semakin cepat gitu. Jadi kalau misalkan ada perbedaan antara lempengan sama serbuk misalnya, akan serbuk yang akan lebih cepat laju reaksinya. Kenapa? Karena per unitnya dia itu 1/1 serbuknya itu luas bidang sentuhnya lebih banyak gitu ya. Jadi area sentuhnya lebih luas, maka terjadi tumbukan efektif itu sangat mungkin seperti itu. Nah, yang lainnya ada juga kita bisa intervensi dari temperaturnya. Semakin tinggi temperatur, maka semakin tinggi energi kinetik dari partikel reaktan. Hal ini berhubungan sama yang tadi saya jelasin. Kan tumbukan nih, mereka harus bergerak. Mereka bergerak harus punya energi. Nah, energi dari mana? Kita bisa atur dari temperaturnya. Karena dengan kita memberikan temperatur yang tinggi, artinya kita sedang mensuplai energi berupa energi kinetik. Nah, di sini energi kinetik
Sehingga frekuensi tumbukan energi tumbukan semakin meningkat. Oleh karena itu, semakin tinggi temperatur, laju reaksi juga semakin meningkat. Energi kinetik artinya energi gerak gitu ya. Jadi si partikel itu akan sangat mungkin bergerak. Ketika mereka bergerak, akhirnya tumbukannya akan semakin sering terjadi, laju reaksinya meningkat deh gitu. Nah, satu lagi yang bisa meningkatkan laju reaksi melalui tumbukan yang efektif adalah dengan bantuan katalis. Nah, katalis ini menyediakan alternatif laju reaksi dengan energi aktivasi yang lebih rendah dibandingkan dengan jalur reaksi tanpa katalis, sehingga reaksinya akan semakin cepat. Nah, gimana sih maksudnya katalis ini? Jadi misalnya di sini saya ada grafik nih ya. Nah, jadi ini grafik energi terhadap proses reaksi. Ada reaktan, kemudian produk. Reaktan energinya segini ya. Nah, si reaktan ini untuk menjadi produk dia harus melewati energi setinggi ini. Nah, ini yang disebut dengan energi aktivasi nih. Energi minimum yang harus dicapai oleh suatu reaktan supaya dia jadi produk gitu. Nah, kalau tanpa katalis dia tuh harus mencapai energi sebesar segini gitu ya. Nah, sedangkan kalau katalis tuh ngasih jalur lain. Ibarat kata dia tuh ngasih jalan pintas. Udah nggak usah sampai atas, nyampe sini aja kamu udah bisa jadi produk, seperti itu. Jadi kalau dengan katalis energi aktivasi jadi cukup segini aja nih. Nah, ada selisih kan? Nah, selisihnya disebut dengan delta energi aktivasi. Nah, katalis itu tidak akan mempengaruhi produk. Artinya kalau kamu pengen punya produk A, ya hasil produk A-nya akan tetap jadi, dan katalisnya akan keluar sebagai dirinya sendiri. Karena perannya dia memang benar-benar hanya untuk menunjukkan jalan pintas. Nih, nggak usah lewat atas ya, kita lewat bawah aja kayak gitu. Kurang lebihnya, oke? Sama seperti gini, misalkan saya mau kasih analogi. Misalkan kamu lagi mau ke suatu desa, di mana desa itu ada di balik gunung. Nah, untuk kamu melewati gunung tersebut, kamu harus muter jauh banget kayak gitu. Jadi kamu ngabisin bensin banyak, menghabiskan waktu juga, tenaga juga. Nah, kemudian di jalan kamu ketemu dengan orang akamsi, anak kampung situ, yang dia bisa bantu kamu untuk cari jalan alternatif. Akhirnya yaudah nih dibantu, akhirnya dia ikut dengan mobil kamu. Kemudian dia nunjukin jalan yang lebih deket, jalan pintas. Akhirnya sampai dia di desa yang kamu tuju. Kamu tetap sampai ke tempat produknya atau ke desanya, dan orang tersebut yang nganterin kamu juga nggak akan jadi keluarga kamu kan. Habis itu dia akan keluar juga habis itu. Nah, itu sebagai katalis si orang akamsi itu. Dia akan keluar sebagai dirinya sendiri gitu. Habis itu berterima kasih deh sama orangnya gitu ya. Oke. Nah, bagaimana perhitungannya? Karena ngomongin soal laju sama seperti di fisika atau di ilmu-ilmu lain, ngomongin soal kecepatan pasti ada perhitungannya gitu ya. Nah, persamaan laju menyatakan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi dari reaktan dipangkatkan dengan bilangan tertentu atau yang disebut dengan orde. Apa sih orde itu? Orde itu adalah angka yang menunjukkan seberapa berpengaruhnya sih suatu konsentrasi dari si reaktan terhadap produknya. Semakin besar ordenya, artinya semakin berpengaruh dia. Artinya kalau konsentrasinya kita ganti, pasti lajunya juga akan berubah kayak gitu. Kalau misalkan ordenya 0, artinya ya mau konsentrasinya diganti kayak apapun, dia tidak akan mempengaruhi apa-apa terhadap laju reaksinya. Seperti itu. Nah, bagaimana persamaannya? Persamaannya menjadi seperti ini. Misalkan ada satu reaksi seperti ini ya. A ditambah B menghasilkan C tambah D. Nah, persamaan laju reaksinya akan seperti ini. V atau laju reaksi sama dengan K, konsentrasi A pangkat X, konsentrasi B pangkat Y. V di sini adalah laju reaksi, K di sini adalah tetapan laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh suhu ya. K itu dipengaruhi oleh suhu saja. Kemudian A dan B adalah konsentrasi si reaktan, X dan Y adalah orde reaksi. Perlu diingat, nilai konstanta laju K dan nilai X dan nilai Y ditentukan hanya berdasarkan eksperimennya, bukan berdasarkan dari koefisien stoikiometri persamaan reaksi setara. Ada beberapa buku yang menjelaskan bahwa orde reaksi itu ditentukan dari nilai koefisiennya. Jadi sini A pangkat A gitu karena koefisiennya A, padahal tidak. Orde reaksi itu hanya ditentukan dari eksperimen. Jadi biasanya soal-soal dari laju reaksi itu berhubungan dengan data eksperimen seperti itu. Nah, itu dia tadi adalah materi mengenai laju reaksi. Gimana? Mudah kan? Yang penting kamu tadi udah paham. Kalau misalnya tanyakan mungkin bisa chat di kolom komentar di bawah ini. Kalau gitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.